Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini kita membaca dan merenungkannya, di mana Tuhan sudah memberkati kita, sudah memberikan cuaca yang indah dan masih bisa Tuhan memberikan menghirup udara yang segar. Dari itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan setiap saat, di mana Tuhan menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menuntun, membimbing, menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini entah kemana juga perjalanan pekerjaan kami, Engkau tuntun serta lindungi, dan Engkau memberkati semua pekerjaan kami sehingga membuahkan hasil baik. Baik juga ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan merenungkan firman-Mu, yang Engkau campur tangan apapun nanti yang kami baca Tuhan. Kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti dan bisa kami jalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa semua, keluarga saya, saudara saya di mana saja berada saat ini yang menyaksikan video ini, kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau memberikan iman yang kokoh, sehingga betul-betul Bapa tetap dalam tuntunan dan topang dalam pelindungan-Mu. Juga Bapa, apabila ada masalah pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, mengangkat semua masalah pergumulannya Tuhan. Apabila juga sakit, Engkau juga campur tangan, Engkau berkarya, karena firman juga mengatakan di Markus 16, semua aku percaya Kau berikan kuasa, dia meletakkan tangan orang sakit, orang sakit sembuh, dia suruh setan-setan dalam namaku, setan-setan pergi. Engkau berkata Tuhan, maka pada malam hari ini Tuhan, kami juga akan meletakkan tangan pada saudara-saudara saya di mana saja berada saat ini yang ada masalah pergumulan hidupnya, apapun itu, penyakit, kami percaya kuasa-Mu belum berubah dulu, sekarang, bahkan akhir zaman. Maka pada malam hari ini kami meyakini firman-Mu, kami mempercayai firman-Mu, kami mempraktekkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk gelap yang kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit, segala penyakit apapun jenisnya itu kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Roh iri, dengki, siri, egois, sombong, angkuh, roh dosa keturunan, roh kutuk, dan roh ajaran temurun, roh bintang pelak, roh kemiskinan, roh celaka, roh kematian, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan, terpuji dan namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, haleluya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa, kami percaya malaikat menjaga sekeliling kami. Kami percaya Bapa yang Kau pagari kami dengan darah-Mu, sehingga puing-puing dunia tak bisa mengganggu kami, penyakit dalam dunia tak bisa mendekati kami, virus dalam dunia tak bisa menempel tubuh kami, karena Engkau telah memagari kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, di mana pada pagi hari ini kita juga akan membaca sebagian firman Tuhan, di mana kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 13. Matius 13 ayat 33. Judulnya nasihat supaya berjaga-jaga. Kenapa kita merenungkan firman ini Bapak Saudaraku? Karena saat ini harus kita berjaga-jaga. Karena kita tanpa berjaga-jaga, saat ini kita melihat bagaimana situasi zaman saat ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena kita melihat inilah tanda-tanda akhir zaman, zaman akhir. Jadi kita harus siap-siap sedia. Karena kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datang. Tapi tanda-tanda kita sudah melihat bagaimana kejadian, bagaimana tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus sudah semua genap
Jadi kita ini harus waspada. Ayat 33 mengatakan kepada kita, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi jelas di sini katakan kepada kita, berhati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu waktunya tiba. Jadi kita tidak tahu bagaimana, apakah setahun lagi, apakah 5 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi, apakah sebulan lagi, apakah seminggu lagi, kita tidak tahu. Tapi kita berjaga-jaga. Yang penting kita mati hidup dalam Tuhan. Mati pun dalam Tuhan, hidup pun dalam Tuhan. Itu yang penting. Jadi kita nggak perlu khawatir, melihat kejadian-kejadian yang ada yang saat ini. Yang penting kita sudah pegang teguh firman Tuhan, karena semuanya itu adalah sudah disuratkan di Alkitab, harus terjadi. Jadi itu tidak bisa dipungkiri karena sudah dituliskan di Alkitab. Jadi itu mesti jadi. Jadi ayat 35 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Jadi kita nggak tahu Tuhan itu kapan datang. Katanya tadi diperumpamakan dengan hamba, diperumpamakan dengan tuan rumah. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Jadi di sini diterjemahkan dengan tuan rumah. Jadi ini kita harus paham, harus kita mengerti bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini, supaya jangan kita nanti tergoda oleh situasi dunia ini sehingga kita tidak layak untuk mendapatkan kerajaan sorga. Jadi semuanya yang kita ingini, kita membaca firman Tuhan ini, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, kita membuat renungan ini, tujuan kita adalah untuk mendapatkan kerajaan surga, bukan yang lain-lain. Karena semuanya yang ada dalam dunia ini adalah semuanya itu tidak ada satupun yang kekal, tapi semuanya itu akan sirna. Jadi semuanya itu, apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Ternyata firmanlah yang kekal, itulah yang bisa membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi ayat 36 mengatakan, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Bagaimana kita kalau didapati sedang tidur? Artinya itu tidur itu tidak sadar diri. Mana kalau kita lihat bagaimana seorang tidur itu apapun kejadian dia tidak akan mendengarnya lagi karena dia sedang tidur. Jadi itu ibaratkan tidak sadar. Jadi orang tidur ini diibaratkan orang tidur tidaklah sadar. Jadi kadang kita memang tidak sadar sehingga kita masih saja mengikuti ajaran-ajaran dunia. Tidak sadar kita ini bahkan itu sudah akhir zaman akhir. Tidak sadar kita ini akhirnya kemana. Sehingga kita ini kadang-kadang kita tidak terfokus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tidak kita menggali sebetulnya bagaimana ajaran Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana sebetulnya kita mendapatkan mahkota kerajaan surga. Jarang kita menggalinya. Karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa kita itu semua akan berangkat meninggalkan dunia ini. Bahkan kita tahu bahkan ini akhir zaman akhir. Jadi ini adalah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi ini harus terjadi, harus genap, karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya semua kejadian bahkan semuanya bencana-bencana di sini
di Alkitab sudah diterangkan lebih dahulu. Jadi makanya kita menjadi anak Tuhan tidaklah heran, tidaklah lagi terkejut kenapa ini semua terjadi. Ini itu sudah disuratkan, dinubuatkan di dalam Alkitab ini. Nah, jadi makanya kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa tugas kita, apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus jalankan hidup dalam dunia ini, supaya kita jangan dibola-bolakan oleh dunia ini untuk kita diseret masuk dalam api neraka. Jadi penghuni dunia ini kita mau bersama-sama dia dibakar di api neraka. Itulah mau dia. Nah, jadi tinggal kita, apakah kita mau mengikuti Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal, apakah kita mau mengikuti dunia ini mendapatkan siksaan yang kekal. Jadi dua-duanya yang kekal. Nah, jadi ini semuanya itu pasti terjadi karena itu semuanya sudah disuratkan di dalam Alkitab. Ayat 37 mengatakan, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi sini katakannya kepada kita, bahkan Tuhan Yesus mengatakan semua harus berjaga-jaga. Nah, jadi tidak saja orang-orang percaya, tapi semua makhluk hidup dalam dunia ini. Nah, semuanya harus berjaga-jaga karena ini akhir zaman akhir. Jadi semuanya tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapinya supaya kita jangan nanti dilemparkan ke dalam api belerang. Nah, itulah sehingga sini dikatakan kita harus berjaga-jaga dan tidak tidur. Nah, tidak tidur dan didapati Tuhan kita tidak keadaan tidur. Artinya kita tidak didapati Tuhan tidak keadaan tidak sadar. Nah, tidak sadar kita itu bahwa kita itu berjalan menuju maut. Tidak sadar kita kadang-kadang kita itu digoncangkan oleh penghuni-penghuni dunia ini. Tidak sadar kita itu kita digiring oleh penghuni-penghuni dunia ini ke dalam api neraka. Nah, jadi kita itu harus bangun, supaya kalau orang bangun itu berarti dia sadar. Nah, jadi kalau kita tidur berarti kita tidak sadar. Jadi jika kita tidak sadar, kemana saja bisa kita dibawa. Tapi kalau kita sadar, pasti kita ada tindakan. Apa tindakan kita sesuai dengan yang ajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi semua Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita belajar untuk memenahi diri supaya kita jangan ketinggalan, karena semuanya ini akan berakhir. Semua isi dalam dunia ini akan berakhir, akan sirna. Jadi semuanya haruslah kita pikirkan dari sekarang, sebelum datang tiba waktunya. Jadi selagi berikan Tuhan kesempatan buat kita, marilah kita pergunakan kesempatan ini supaya kita jangan nanti ada penyesalan di belakang hari. Karena kalau kita menyesal di belakang hari itu tidak akan ada guna. Tapi kalau jika sekarang kita ada penyesalan, kita bisa bertobat dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan kehendak firman Tuhan di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita bertindak dan kita taati. Jadi semuanya ini Bapak Saudaraku, marilah kita bekerja sama, saling mendoakan, saling merangkul, saling memperhatikan satu lain, saling mengasihi satu lain, sehingga betul-betul kita bisa berjalan bersama-sama bergandengan tangan menuju ke rumah Bapa. Nah, jadi itu memang tugas kita di dunia ini selagi Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, karena kita sudah pasti semua manusia akan berangkat untuk meninggalkan dunia ini, karena dunia ini adalah untuk sementara persinggahan. Nah, jadi semuanya itu akan kita tinggalkan. Jadi jelas di sini katanya kepada kita di Wahyu 20 ini, Wahyu 20 ayat 9 mengatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentang orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah
api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Nah, jadi sini kita melihat dia disiksa bersama iblis dan nabi-nabi palsu dan sebagainya selama-lamanya yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi semuanya ini akan sudah menanti kita, kemanakah kita, tujuan kita, apakah kita surga, apakah kita ke api neraka. Jadi dua-duanya sudah menanti kita. Jadi tujuan adalah pilihan dari kita. Jadi kita sendiri yang memilih. Apakah kita memilih Tuhan Yesus menuju hidup yang kekal, apakah kita mengikut dunia ini bersama iblis dibakar di api neraka. Nah, jadi ini tergantung kita masing-masing. Jadi ayat 11 mengatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi sini jelas katanya langit dan bumi akan lenyap dan tidak lagi ada nampak bekasnya katanya. Jadi ini semuanya akan terjadi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi cukup jelas mengatakan kepada kita supaya kita super hati-hati dan waspada, supaya kita jangan nanti digiring ke lautan api belerang dibakar selama-lamanya. Nah, jadi ini tergantung kita. Jadi Tuhan sudah memberi pengajaran, sudah memberi contoh, sudah memberi gambaran kepada kita tahun 2000 lalu. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi datang ke dunia ini kedua kalinya untuk mengampuni dosa kita, tapi Tuhan Yesus datang kedua kalinya adalah mengangkat kita yang taat dan setia kepadanya. Nah, jadi itulah bisa kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita baca ini bisa menambah iman percaya kita, supaya kita lebih lagi dekat kepada Tuhan dan setia, taat, dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan nanti tinggal bersama-sama iblis dibakar di api neraka. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tetap menopang kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian. Kami percaya Engkau ulurkan tangan-Mu, sehingga roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul roh-Mu yang menuntun menyertai sepanjang kehidupan kami sehari-hari untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, Engkau menuntun membimbing kami, sehingga betul-betul Tuhan kami mampu untuk menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga betul-betul Bapa, firman yang kami baca Bapa, untuk membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Pakai kami Bapa, urapi kami Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu, dan kami bisa menjadi pemenang-pemenang yang mana Engkau ajarkan kepada kami menjadi pemenang-pemenang mendapatkan kehidupan kerajaan sorga yang kekal.
Terima kasih Bapa atas semua penyertaan pelindungan-Mu. Baik juga ya Bapa pada pagi hari ini buat semua keluarga saya, saudara saya di mana saja berada saat ini yang bisa memutar video ini, sehingga betul-betul Bapa kami bisa bekerja sama, saling mendoakan satu lain, saling peduli satu lain, saling mengasihi satu lain, saling mendukung satu lain, sehingga betul-betul Bapa kami bisa bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa juga ya Bapa, apabila ada masalah pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau tetap ulurkan tangan-Mu untuk mengangkat semua permasalahan pergumulan hidupnya. Apabila juga ada sakit, Tuhan Yesus kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkannya, darah-Mu telah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita pada pagi hari ini sudah membaca sebagian firman Tuhan untuk menambah iman percaya kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan, apapun tantangan masalah pergumulan kita pada saat ini, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena tidak ada pilihan lain, hanya bersyukur kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan mengangkat perlahan-lahan beban masalah pergumulan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.